Selamat sejahtera saudara-saudara sekalian. Bacaan hari ini dari kitab Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan 21. Demikianlah bunyinya. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Pada hari ini, saudara-saudara sekalian, saya mau menamakan tema renungan ini dengan bernyanyilah torang bagi Tuhan. Sebagai orang Manado atau orang Minahasa, kita cenderung memahami bagaimana bernyanyi, senang bernyanyi, bahkan juga menari. Seperti halnya bagaimana kita merasakan gairah Miriam di dalam cerita tadi. Cerita yang bicara dari bagian ketika Musa bernyanyi juga atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada Israel. Bahwa mereka bisa melewati Laut Merah, bahwa mereka bisa lepas dari cengkraman kerajaan Mesir, bahwa mereka sudah tidak perlu lagi kerja paksa, bahwa Fir'aun gagal oleh Allah. Nah, saudara-saudara, bernyanyilah torang bagi Tuhan ini juga mengingatkan kita tentang berbagai hal. Bukan hanya tentang gairah untuk terus merasa dihibur, untuk melupakan segala kepenatan, tetapi juga bahwa yang pertama kita mesti mengingat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi semua orang, semua ciptaannya. Kita bisa melihat bagaimana juga Musa sendiri pada saat ketika pertama kali dia dipanggil juga oleh Tuhan untuk diutus melepaskan bangsa Israel dari kerja paksa di Mesir, dari Fir'aun. Waktu itu dalam kitab Keluaran 3, saudara bisa baca sendiri nantinya, itu bicara bagaimana ketika Allah menjumpai Musa, Musa itu mula-mula juga bernegosiasi, cari-cari alasan supaya bisa tidak perlu ikut apa yang Tuhan mau. Dia bilang, dia bertanya sama Tuhan, siapa dirinya? Apakah dia layak? Lalu juga dia bertanya pada Tuhan, bagaimana nanti kalau dorang bertanya akan Tuhan? Siapa Tuhan yang ini, yang memimpin aku? Lalu juga Musa kembali juga mempertanyakan, lalu bagaimana kalau dirinya sendiri ini kurang tricky, kurang strategi, tidak seperti orang-orang Mesir. Lalu yang keempat, Musa tanya ulang, bahwa dia sendiri adalah orang yang petah lidahnya, tidak pandai bicara. Lalu juga yang kelima, Musa lalu minta ulang kepada Tuhan, supaya Tuhan cari orang yang lain. Jangan dia. Nah, saudara-saudara, dari kelima cara Musa untuk mengelak dari panggilan Tuhan, Tuhan tetap memampukan dia, menyatakan dia bahwa dia adalah Allah yang senantiasa akan berperkara bersama dia. Jadi dalam bagian pertama ini saudaraku yang dipimpin oleh Tuhan. Kalau torang semua sekarang ini masih menghadapi berbagai pencobaan. Apakah secara fisik seperti saya di California yang kalau siang-siang terlalu melihat udara yang kotor, kemudian juga langit tidak bersih. 2 hari lalu dari rekaman ini, torang di sini ini melihat langit itu warnanya oranye karena matahari tertutup asap.
Belum lagi ditambah dengan berbagai persoalan yang Amerika sendiri sedang hadapi. Atau juga mungkin yang secara mental, secara spiritual kita alami. Kita lelah, mesti bakurung di rumah. Jadi orang tua, anak batelepon, cek-cek, mama ada di mana, papa ada di mana. Kalau dorang tahu kita ada di luar rumah, dorang marah pak kita. Itu juga saya lakukan kepada orang tua saya. Saya tegur orang tua saya kalau mereka keluar rumah. Karena masa pandemi. Atau juga mungkin secara mental kita juga pusing karena mesti baku ator, itu bagaimana kita mesti kasih habis uang yang masih ada. Sedangkan yang didapat sadiki, yang mesti dibayar itu banyak dang. Ada begitu banyak persoalan yang terus ada. Tetapi mari torang lihat apa yang Tuhan bilang patorang di hari ini. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyatakan dirinya. Tuhan inilah yang berkuasa di dalam segala susah dan senang, di dalam darat dan di lautan. Dan ini menjadi kesaksian yang kuat bagi bangsa Israel di masa dulu. Apalagi sebagai bangsa yang waktu itu, bangsa yang kacili kalau orang bilang. Bangsa yang belum ada apa-apa. Bangsa yang belum dilihat sama orang banyak. Tetapi karena Tuhan berperkara bersama mereka, mereka menjadi orang-orang yang berharga karena Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih dan berhimpun dalam kasih Tuhan, mari torang bernyanyi bagi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang selalu mau dan terlalu berani untuk ambil resiko apapun itu, untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Lalu yang kedua, seiring dengan apa yang pertama tadi, kita juga melihat bagaimana Tuhan berdaulat atas darat, laut, udara, langit, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya mau juga mengingatkan bahwa tanah kelahiran kita di Sulawesi, lautannya sebagian besar itu adalah bagian di dalam The Coral Triangle. The Coral Triangle. Di mana Indonesia juga bersama-sama dengan beberapa negara lain diberi kedaulatan sebagai yang memiliki The Coral Triangle. Karena luasnya Nusantara, kawasan laut Indonesia juga bahkan lebih dari sekian persen itu menjadi milik negara Republik Indonesia. Dan The Coral Triangle ini juga menjadi yang disebut-sebut sebagai Amazon of the Seas, yang menjaga keseimbangan alam raya, yang juga selama ini menopang mata pencaharian begitu banyak orang, yang juga di dalamnya itu menjadi pusat global kekayaan keanekaragaman lautan yang ada. Oleh karena itu marilah kita pelihara tanah kelahiran kita. Memang saya lahir di Jakarta, saudara. Orang bisa bilang Manado Kart ya. Tetapi torang pedarah itu sama. Sama-sama orang Indonesia. Apa yang Sulawesi, apa yang Kalimantan, apa yang Tanah Jawa, dan pulau-pulau lainnya perjuangkan, itu menjadi perjuangan kita bersama. Karena Tuhan berdaulat atas seluruh alam semesta. Lalu yang ketiga, saudara-saudara. Bernyanyi bagi Tuhan itu berarti adalah kita lihat bahwa musik dan nyanyian bagi orang Minahasa, bahwa musik dan nyanyian bagi orang-orang dalam pimpinan Musa dan Miriam, bahwa musik dan nyanyian bagi kita orang-orang Kristen adalah musik yang bukan hanya membuat kita bajoget, bagoyang, tidak. Tetapi musik dan nyanyian itu juga membuat kita menjadi orang-orang yang menunjukkan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan.
Jadi mari jo, torang ator, torang pe iman, torang pe hati, torang pe sikap, dan torang pe perbuatan. Biarlah Minahasa dikenal sebagai orang-orang yang baku sayang, yang baku tolong, yang berdoa, yang rajin beribadah, yang rajin berderma, yang rajin menolong dan juga yang rajin untuk menyatakan bela rasa terhadap segala persoalan kemanusiaan. Jadi mari saudara-saudara, kalau pada tanggal 10 September itu dunia juga merayakan Hari Pencegahan Bunuh Diri misalnya. Mari, salah satu hal yang penting adalah stop body shaming. Jangan lagi Jo, kita kalau baku gara, baku sedu pak orang, kita sebut-sebut dorang pe fisik ya. Jangan. Jangan lagi kita hanya berfokus kepada fisiknya orang. Pipi terlalu gemuk atau pinggang sudah melebar dan sebagainya. Tidak. Orang Kristen Minahasa adalah orang yang akan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam berbicara, dalam merenungkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dan juga hal yang terakhir, saudara-saudara yang berhimpun dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kalau kita punya Torang Pe Channel di YouTube ini, kalau kita semua punya channel atau saluran atau tombol-tombol yang membuat kita merasa terhibur seperti ini, biarlah channel-channel seperti ini kita mau pakai tentang channel kehidupan. Torang Pe Channel memang adalah sebuah potret pendek, potret mini, potret ringan tentang kehidupan. Tetapi sekurangnya dari channel ini, saya melihat ada 3 hal lain. Bahwa kita juga bukan hanya terhibur, bukan hanya saling baku kasih semangat, tetapi juga yang kedua kita mau bentuk networking. Coba bayangkan saudara, saya di benua lain, saudara-saudara yang mengelola channel ini ada di benua lain juga, dan Minahasa sendiri. Itu mengingatkan kita kepada kampung halaman di Sulawesi Utara. Jadi networking itu harus kita tingkatkan dan kita pelihara. Jaringan persahabatan itu harus kita tingkatkan dan pelihara. Lalu juga bahwa ini menjadi sebuah channel untuk proclaiming the gospel, proclaiming the salvation, memberitakan kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Kalau Musa dipilih Tuhan, juga kalau Miriam diperhitungkan sampai sekarang. Padahal kalau kita lihat siapa Miriam dalam kitab Bilangan 12, pada kitab yang berikut dari kitab Keluaran, itu artinya belakangan dari kisah tadi, Miriam itu juga menjadi pribadi atau nabiah yang sempat dikategorikan tidak selevel Musa. Karena Allah juga pernah kecewa sekali pada Miriam karena dia salah bicara. Karena waktu itu dia mengomentari Musa yang mengambil perempuan Kush. Dan juga dia sempat berkata dalam kitab Bilangan 12, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga, dia Miriam dan juga Harun? Bahwa bukankah dengan perantaraan Miriam dan Harun juga Allah berfirman? Allah kecewa dengan sikap Miriam. Tetapi bukan berarti Miriam lalu terkubur karena perbuatannya. Tidak. Miriam tetap diperhitungkan sebagai nabiah di hadapan Tuhan. Dia sudah mengambil konsekuensi atas perbuatannya. Tetapi tindakan baiknya tetap dikenang. Bahkan juga dalam zaman Alkitab dan juga pada kita sekarang. Orang-orang Kristen di zaman tahun 2020 ini. Jadi marilah saudara-saudara, sebagaimana kita melihat Torang Pe Channel adalah sebuah babak, sebuah saluran, sebuah layar untuk merasa dihibur dan menghibur, untuk juga merasa diperkaya dengan renungan-renungan, untuk juga merasa diperkaya dengan persahabatan. Kita juga mau beritakan
kehidupan kita sebagai channel bagi Tuhan. Selamat bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.